Di situ saya disiksa lagi oleh Danu namanya. Danu itu kepala KPLP, dia tendang muka saya. Sampai saya terjengkang ke belakang. Saya bilang dalam hati, Tuhan Yesus, mukamu ditendang oleh mereka. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki, ala man khayri man. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana curhatan si Udin ya yang katanya tiada hari tanpa menginjil ya. Menginjil isinya curhat. Apa curhatan si Udin ini dari dahulu hingga detik ini ya, yang dikisahkan itu hanya itu saja, tak ada lain, tak ada bukan. Hanya tentang bagaimana dia di penjara lah, dan inilah itu. Nampak betul dia tuh cari empatik, nampak betul dia tuh cari apa ya, belas kasihan gitu ya, biar banyak donasinya ya. Pendeta mengaku sebagai orang yang tahu isi kitab, pintar, cerdas konon katanya. Tapi ketika live streaming ya, menyampaikan apa yang menjadi keimanannya, hanya itu saja. Penjara dan penjara itu saja. Inilah nampak betul kalau orang itu bodoh, orang itu tidak menahu tentang bagaimana keimanannya. Bahkan ini malah menyinggung-nyinggung Akhi Zuma dan Nandar segala macam, entah apa-apa. Oke, demikian kamu sebin videonya. Malam itu diinterogasi, besoknya seorang jenderal datang dengan 2 orang bima, ustadz, dua-duanya. Ya karena yang saya serang juga ya orang bima. Orang bima ini wataknya keras kepala, susah diatur itu orang bima. Dia ngelawan polisi. Pokoknya orang bima itu suka berantem. Kalau saya kan nggak suka berantem. Ya berantem di dalam penginjilan saja. Kalau mereka sudah pakai marah-marah ya saya kabur. Istri saya yang menjenguk saya sudah hamil 8 bulan dan saya langsung dimasukin ke tahanan Bareskrim. Malam hari itu juga betapa seremnya masuk penjara untuk pertama kali. Rasain lo, ngeri saudara-saudara. 12 orang, 13-nya dengan saya, satu kamar sempit. Di situ selnya, di situ kamar mandi dan WC. Mereka sudah ini semua, sudah bagus semua, sudah enak semua tidur di atas. Saya ditaruh di bawah. Rasain lo. Wah, malam hari itu saya diinterogasi oleh tahanan yang banyak itu. Kenalan. Saya tahu siapa bapak. Yang paling gede itu. Pramono namanya. Dari Grobogan. Dia ditahan karena dia kepala BRI. Dia mengeluarkan apalah gitu.
ceritanya. Wah, dia ngancam saya. Tapi dalam hatiku orang Jawa bisa juga ngancam ya. Singkat cerita, saya nggak boleh, dia ketua kamarnya, nggak boleh tidur di atas, tidur di bawah. Mereka kalau lagi sholat, bersama-sama mereka sholat itu, saya sendiri duduk di pintu kamar mandi. Rasain loh. Dan saya ditaruh di situ, walaupun beralaskan ini kardus, tetapi karena air itu menetes dari kamar mandi, itu basah kardus saya itu. Tetap susah tidur, saudara. Saya duduk sambil bersila di situ itu di kamar mandi itu. Hari ketiga, saudara-saudara, dalam keadaan mencekam seperti itu, tinggal tunggu hari lu bisa dihabisin katanya. Hari ketiga itu mereka menghina saya. Rasain lo. Menghina saya, ini video kamu ya katanya. Karena di dalam mereka yang sudah lama ya sudah boleh punya HP. Ini video kamu ya katanya. Kamu yang ngomong itu ya. Kenapa kamu menghina Nabi saya katanya. Saya bilang saya nggak menghina kok. Gitu. Saya ngeles sedikit. Gitu. Ini nyatanya kamu ngomong kasar. Loh, ngomong kasar bukan berarti menghina. Ya pokoknya jangan dijawab deh akhirnya. Kalau saya jawab ini mereka keroyok saya. Kamar ini saya bayar 20 juta. Saya bayar dengan uang 20 juta ke lurahnya. Lurah tahanan itu namanya Iwan dari Surabaya. Dia pengusaha. Tetapi oleh Iwan saya dikasih kesempatan untuk keluar dari kamar itu, saya dipindahkan ke kamar harga 100 juta. Jadi ada harga kamar di Bareskrim itu. Saya pindah ke kamar yang 100 juta, lega sekali. Hanya 4 orang dalam sel itu. Karena memang harus bayar. Inilah yang terjadi di medsos hari ini. Semua sok tahu. Si Zuma sok tahu. Nandar sok tahu. Nggak ngerti apa-apa. Setelah dari tahanan Bareskrim, saya dipindahkan ke penjara kelas 2 Tangerang. Penjara pemuda. Dan bagaimana saya disiksa di situ, saudara-saudara? Saya disuruh jalan jongkok. Nah, tiba gilirannya rambut dicukur, dibotakin. Nah, ketemu dengan premannya yang mencukur rambut saya ditarik, kemudian jidat saya diadu dengan dengkul dia. Umur waktu itu 53 tahun, langsung ya goyanglah kepala saya, pusing. Siapa yang saya kasih tahu? Tuhan Yesus, kepalaku pusing Tuhan. Rasain lo. Saudara, tidak ada satupun sel mau menerima Saifuddin Ibrahim penista agama. Saya dimasukin ke sel tikus. Itu kamar untuk 12 orang diisi 35 orang. Tidur kayak ikan pepes bergiliran. Kalau blok ini yang tidur, yang sebelah sini duduk. Semalam-malaman duduk. Tetapi kalau ini yang tidur, yang sono duduk. Semalam-malaman. Jadi gantian. Karena nggak bisa tidur. Apalagi saya di bawah. Saya di bawah debu, kecoa, semut,
ngeri, kotor. Saya belum makan hari itu, lapar. Saya sudah kena gula, rasain lo. Lapar saudara-saudara, sudah gemetar. Tetapi nggak bisa makan, kenapa? Karena sayur bau kecoa. Nasi, ikan asin itu, aduh, nggak enak lah saudara-saudara. Hari kedua, untung ada Andre. Hari kedua itu saya diantarin, hari kedua atau hari ketiga ya. Andre ngantar makan dari mamanya. Abi, ini nasi untuk Abi katanya. Terima kasih ya Andre. Jangan bandel lagi kamu. Saya belum tahu apakah kamu sudah menikah atau belum Andre. Kawin cepat biar mamamu punya ini. Punya momongan, punya cucu. Ini anak tunggal, ini Andre ini. Jangan narkoba lagi. Nah, saudara-saudara, saya dikasih makan oleh Andre. Hari kedua ada tahanan yang baru masuk, umurnya kira-kira di atas saya, ngobrol sore itu sampai mau tidur, dia tidur di belakang saya paling pojok di blok A tempat tahanan itu, sebelah masjid. Saudara-saudara, selesai ngobrol tidur bareng-bareng, kita tidur. Pagi-pagi udah meninggal itu orang, kaku, dibawa keluar, lepas dari tahanan itu, sudah selesai, sudah meninggal. Disitulah saya ketakutan saudara-saudara, rasain lo. Karena sudah tidur di bawah, dingin, debu, kecoa, semut berkeliaran. Saya takut. Jadi setelah keluar dari, saya sudah yakin itu, saya sudah percaya bahwa saya mati dalam penjara. Saya ragu-ragu kalau nanti saya umur akan lebih dari 100 tahun. Jangan coba-coba kamu berbohong, wahai petugas penjara. Lepaskan tahanan itu, samakan semuanya, dan jangan ambil uang dari tahanan. Oi, penjara kelas 2 pemuda Tangerang. Entah siapa kalapas sekarang. Kepala KPLP-nya itu bertobat kalian, supaya tidak menyisakan penderitaan itu kepada anak istrimu. Untuk setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Biarkan saja semuanya. Selti, lepaskan itu selti itu. Ada yang bilang selti tidak ada. Ada. Jangan bohong. Ratakan semua tahanan itu. Komplotan orang Bima. Ada ya. Orang Bima itu di penjara selalu karena berantem. Nah, ada yang menghina saya, dia itu tipikor. Dia tahanan apa namanya? Apa tipikor itu ya? Dia karena maling, karena korupsi. Jadi dia ngancam saya. Kamu, awas kamu ya, saya habisin kamu katanya. Kalau ngomong tentang penderitaan, nggak pernah habis-habisnya. Baru saya akan ceritakan bagaimana penderitaan saya di dalam penjara. Saya nggak pernah menceritakan kepada istri saya bagaimana sedihnya saya di dalam penjara.
saya dibully, saya dihina. Jadi di dalam penginjilan ini, saudara-saudara, ada saudara palsu. Rasain loh. Ada orang yang mengambil keuntungan dari pelayanan kita. Ada orang yang hanya ingin naik namanya, mendekati saya. Dia nggak tahu betapa penderitaan saya yang saya alami. Banyak sudah yang menipu ini, saudara-saudara. Emang bukan di kadrun saja penipu itu. Penipu itu adalah dari orang-orang kita juga, teman-teman kita juga. Rasain loh. Tiba-tiba saudara-saudara, saya harus dipindahkan ke penjara yang lain. Ada berita saya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Serem. Nggak bahaya tah? Rasain loh. Di situ saya disiksa lagi oleh Danu namanya. Danu itu kepala KPLP, dia tendang muka saya. Sampai saya terjengkang ke belakang. Saya bilang dalam hati, Tuhan Yesus, mukamu ditendang oleh mereka. Rasain loh. Nah, demikian tadi Kak Musim ini. Yang dimana si Udin ini asik curhat aja. Tidak ada yang namanya memberikan menjabarkan keimanannya nih dengan orang Kristen ya. Tentang bagaimana isi kitabnya kah, apakah ya. Ini yang dibahas. Kalau tidak dia di penjara, donasi ya. Kalau tidak lapar, makanan. Yang dibahas itu asik, makanan, lapar, penjara ya. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Nah, yang konon katanya tidak ada takut ya, karena Tuhan berserta kita katanya. Udin kan selalu berkata begitu. Oh, Tuhan Yesus akan menolong saya katanya. Tapi ya, kalau memang merasa bahwasanya bakal ditolong ya sama sesembahannya, kenapa mesti takut ya? Pulang takut ya. Yang dibahas itu hanya ketakutan dan ketakutan, mencari iba ya, mengiba-iba supaya orang kasihan ya, orang iba lalu memberikan donasi. Kalau tidak istrinya yang dikisahkan ya tentang dia di penjara. Kalau tidak masalah donasi dikisahkan, masalah duit dikisahkan, ya masalah harta benda. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Itulah Saifuddin Ibrahim ya, karena memang kita jadikan lelucon saja orang-orang seperti ini ya, karena untuk menyenangkan hati badut ya harus dengan menertawakannya, karena memang si Udin ini betul-betul mirip badut ya, apalagi macam sekarang, bibirnya doer, mukanya kotak, rambut acak-acakan, tak apa-apa ya. Tidak terurus. Itulah azab Allah pelan-pelan menimpahnya, karena memang Allah itu mempunyai kehendak, yang dimana Allah sendiri berkata, jikalau kamu ya mensyukuri sedikit nikmat yang aku berikan, maka niscaya akan kutambah lebih. Namun ingat, apabila engkau kufur akan nikmatku, maka azabku teramatlah sangat pedih. Nah ini ya, baru di dunia nih ya, dibuat kelaparan, dibuat susah, dibuat ketakutan, itu pun sudah merupakan sebuah azab dunia yang sangat menyakitkan, sangat menakutkan, sangat memilukan, sangat pedih, dan sangat menyakitkan. Nah itulah ya, kalau Allah sudah murka, maka itulah yang akan terjadi. Nah untuk Saifuddin Ibrahim ini ya, itu sebenarnya masih Allah berikan kesempatan untuk dia bertaubat dengan diberikannya panjang umur itu. Tapi dengan itu pula ya malah dia merasa congkak, merasa tambah sombong
ketika dirinya merasa dilindungi oleh sesembahannya, ya. Padahal sesembahannya sendiri mempunyai sesembahan, ya. Yesus itu mempunyai sesembahan ketika dia berkata, kami menyembah Tuhan yang kami kenal, kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Itu artinya Yesus mempunyai sesembahan karena dia menyembah, ya. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Nah, ini jelas, ya. Dan aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapakku, Allahku dan Allahmu, ya. Sesembahanku dan sesembahanmu. Itu dengan jelas terlontar dari lisan Yesus ini. Ini artinya Yesus ini hanyalah seorang hamba. Dia hanyalah seorang manusia yang Allah utus menjadi nabi dan rasul untuk kaumnya, yakni Bani Israel. Itu jelas. Nah, ini datang orang 2000 tahun lebih setelahnya menjadikannya dia Tuhan. Sementara dia sendiri, Yesus sendiri tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan dia sendiri juga tidak tahu ketika ditanya kapan hari kiamat itu akan terjadi. Yang notabene adalah ketika sesembahan. Ketika Tuhan yang konon katanya maha kuasa, dia mempunyai maha tahu. Tapi di sini Yesus tidak maha tahu. Dan Yesus sendiri mengaku dengan jujur dan polos bahwasanya dirinya hanyalah seorang nabi, seorang rasul. Ketika Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di asas kampungnya sendiri, pada keluarganya sendiri, dan di rumahnya sendiri. Nah, itu artinya dia sedang mengaku sebagai seorang nabi, karena memang Yesus ditolak pada kaumnya, yakni Bani Israel. Nah, orang Samaria di luar Israel itu pun mereka mengimani dan percaya bahwasanya Yesus adalah seorang nabi. Ketika dia berjumpa dengan seorang perempuan di sumur itu, perempuan itu berkata, ya Tuhan, sekarang kami percaya bahwasanya engkau adalah seorang nabi. Dan di ayat lain juga ada yang mengatakan orang-orang yang hidup sezamannya, mereka bersaksi, inilah Nabi Yesus dari Nazaret, dan dia benar-benar seorang nabi. Itu artinya Yesus selalu mengaku dirinya adalah seorang nabi yang diutus untuk kaumnya, yakni Bani Israel. Sesuai dengan perkataannya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu artinya Yesus bukan Tuhan, hanyalah seorang rasul, hanya seorang nabi yang menyampaikan risalah yang datang dari Allah untuk kaumnya, yakni Bani Israel. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما سبحان الله. Once again, I try.